Shalom bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah pertanggangan daerah. Sebelum kita memulai, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 695 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Epistel di pertanyaan pada saat ini tertulis dalam 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Demikian bunyinya.
Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 750 ayat 1. Amen.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam pertengahan kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 18, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini kita akan memasuki Minggu Rogate, artinya berdoa. Martaniang. Diarahon kuar minggodo hita asa makari koton ngulu pertanian. Taniang. Ima sada ulaw nama carikot di ngulu nyakana porsea jala dan jadi masoho di ulahonota saleleng mangulu. Ido nataida di trupuk janita pertaniangat tadi tikion sada perumpamaan na pinasaha ni Tuhan Yesus tuakana manghutungibana asa unang olo macohot laho martaniang. Ido didok panurat Evangelium Lukas di ayat sada nakaning di hatahom sada upama bahwa ikototong na sida martangian nasotupa leba. Di Matius 7 ayat 7 didok donya disi pangido ma sana leholong nado. Lului ma sana jupangan do. Tuktuhi ma sana kapon nado liham. Saudara-saudara, sekilas ini seperti sebuah pemaksaan, tetapi sebenarnya adalah tidak. Ini lebih mengarah kepada ketekunan, seperti dalam ayat 1 di nats ini, harus tetap berdoa dan tidak jemu-jemu. Doa bukanlah alat untuk memaksa Allah agar dia melakukan apa yang kita inginkan. Doa merupakan suatu proses untuk menyadari kuasa dan rencana Tuhan atas hidup kita. Melalui doa, kita menyerahkan hidup dan keadaan kita kepada Tuhan dan mempercayainya untuk bertindak dalam hidup kita menurut waktu dan rencana Tuhan. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita harus yakin semua terjawab. Tetapi kita harus sadar tidak semua terkabul. Seperti kata Eka Dharma Putra, ada beberapa ungkapan mungkin yang sudah familiar bagi kita. Dikatakan di sana, aku berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan supaya aku mendapat segala sesuatu. Tetapi Tuhan memberi aku kelemahan supaya aku taat. Aku berdoa meminta kekayaan kepada Tuhan supaya aku bahagia.
tetapi Tuhan memberi aku kekurangan supaya aku bahagia. Aku berdoa meminta segala sesuatu dari Tuhan agar aku menikmati kehidupan, tetapi Tuhan memberi aku kehidupan agar aku mendapat sesuatu. Aku berdoa meminta kuasa kepada Tuhan agar aku dipuji, tetapi Tuhan membuat aku lemah supaya aku bergantung kepadanya. Saudara-saudara, kita yang datang kepada Tuhan adalah orang berdosa, yang lemah, yang datang memohon kekuatan dan petunjuk untuk dapat hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Kita berserah dan bergantung pada Allah karena kita sadar bahwa kita adalah orang lemah. Di dalam kelemahan itu kita belajar dan memohon petunjuk dari Tuhan supaya kita dimampukan, supaya kita dikuatkan, bahkan supaya kita dimenangkan di dalam setiap perkara hidup yang kita hadapi. Itu semua kita lakukan karena kita percaya seperti seorang janda yang tidak berdaya di dalam perumpamaan ini. Yang dia tahu bahwa hakim itu adalah seorang yang jahat, yang tidak berperasaan dan tidak takut kepada Allah. Tetapi dia tekun dan berjuang. Dia terus memohon dengan tidak henti-hentinya. Jika hakim yang lalim itu pada akhirnya bisa merasa terganggu dan menyerah dengan keyakinan dan keteguhan perempuan janda itu, maka kita bisa meraih tangan Allah yang penuh kasih itu, karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Jadi saudara-saudara, tetaplah ingat, doakanlah yang akan kamu kerjakan, dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang hidup beriman itu seperti seseorang yang tidak sadar sedang digendong Tuhan di pinggir pantai. Kadang seperti hembusan angin tanpa suara. Kadang seperti penumpang di kapal yang diombang-ambingkan gelombang laut, tetapi tiba di pantai dengan selamat. Mari kita berenung bahwa semua pengalaman yang sudah kita jalani dengan tekun, dengan pergumulan, tentu sudah membawa kita kepada suatu pengalaman rohani yang sangat indah. Doa yang dikabulkan, doa yang belum terkabul, kita yang dikuatkan, kita yang ditopang, dan semua itu sekaligus membuat kita lebih baik dan semakin kuat, bahkan hidup kita semakin bersinar dengan pengasihan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa kita tidak boleh jemu-jemu berdoa. Dia ingin mengetahui apakah iman kita, apakah iman seseorang itu memang tahan menanti kedatangan Anak Manusia itu seperti dikatakan tadi dalam ayat 8. Kita tidak akan jemu-jemu berdoa dan kita tidak akan jemu-jemu beriman setelah kita menyampaikan kepada Allah doa dan permohonan kita. Dan kita harus menambahkan doa yang sempurna itu, yaitu di dalam setiap doa yang kita sampaikan, kita harus mengatakan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan di dalam semuanya itu kita harus mengingat, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini di pertanyaan ini.
Biarlah iman kami seperti iman seorang janda yang tidak pernah putus asa memohon, dan dia akhirnya mendapatkan permohonannya. Dia menerima jawaban dari yang selalu dipergumulkan. Dan itulah perenungan bagi kami Tuhan dalam setiap doa-doa kami. Banyak perkara hidup kami Tuhan yang mungkin sampai detik ini belum terkabulkan oleh-Mu. Tapi kami yakin Tuhan, semua doa-doa kami sampai kepada-Mu. Dan itu telah Engkau dengar, telah Engkau jawab. Dan kami menantikan waktu bagi Tuhan untuk mengabulkannya. Untuk itu Tuhan, jadikan kami menjadi hamba yang setia. Jangan goyah iman kami, tetapi tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan mengabulkan itu seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami sadar Tuhan, doa-doa kami bukan keinginan kami yang Engkau kabulkan, tetapi kebutuhan kami-lah. Maka Tuhan, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang melaksanakan pertanyaan di rumah masing-masing. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu menyertai mereka. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, jagai mereka Tuhan. Semua dalam keadaan sehat, dan kami percaya dalam waktu yang dekat, pandemi ini akan selesai dan kami bisa kembali bersekutu dalam ibadah minggu di gereja, dalam pertanyaan dari rumah-rumah. Dan kami percaya Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Berkati seluruh anak-anak jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang menopang kami. Kuatkan iman kami Tuhan di kondisi saat ini. Banyak pergumulan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Banyak menggoncang iman kami. Tapi kami percaya Engkau yang menopang kami, maka kami bisa kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 487 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.